Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah jumpa kembali kita di sesi kajian kitab Rawa'i'il Bayan fi tafsiri ayatil ahkam yang disusun dan ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kali ini kita berjumpa di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang kedua sebelumnya, kita sudah bersama-sama kaji uraian beliau tentang riwayat-riwayat paling sahih yang berkenaan dengan fadilah atau keistimewaan dari Ummul Kitab Al-Fatihah. Di pertemuan ketiga ini kita lanjutkan kembali kajian atas kitab beliau ini pada bagian yaitu tanbihun fi fadaili ba'dis suwari, peringatan terkait dengan keistimewaan sebagian dari surah Al-Quran. Ya, ini bagian yang mengulas tentang sejumlah catatan sekaligus peringatan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni terkait riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang bertemakan, yang berkaitan atau yang mengulas tentang keistimewaan sebagian dari surah-surah di dalam Al-Qur'anil Karim. Silahkan dibuka kitab berbentuk PDF yang sudah Ustadz kirim di bagian judul yang tadi Ustadz sebutkan. Tanbihun fi fadaili ba'dis suwari, peringatan terkait keistimewaan sebagian dari surah-surah Al-Qur'anil Karim. Mari kita baca dan kaji bersama-sama uraian beliau. Zakara al-allamah al-Qurtubi. Al-allamah al-Qurtubi menyebutkan fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya, al-jami'i li ahkamil Qur'an, yaitu al-jami' li ahkamil Qur'an, baban khasan, bab khusus, nabbaha fihi, di mana di dalamnya beliau memberi peringatan, ala ahadisa, terkait hadis-hadis, wudi'at, yang dibuat,
fi fadli suwaril Quran, berkaitan dengan keistimewaan surat di dalam Al-Quran. Wa nahnu nahtazi'u min kalamihi, akan kami petikkan sebagian dari uraian beliau bi ba'di faqratin hamatin, dengan menyajikan sejumlah paragraf-paragraf terpenting. Qala rahimahullah, beliau Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah berkata, la iltifata, tidak ada perhatian, lima wadu'ahul wadi'un, terhadap apa yang dibuat oleh para pembuat, wahtalaqahu al-mutahallikun, dan apa yang telah direkayasa ya, oleh orang-orang yang merekayasa, minal ahaditsil kadzibati, dari hadis-hadis dusta, hadis-hadis bohong ya, hadis-hadis palsu, wal akhbaril batilati, dan akhbar-akhbar, khobar-khobar, informasi-informasi yang tidak benar, fi fadli suwaril Quran, terkait dengan keistimewaan surat-surat di dalam Al-Quran. Wa ghairi dzalika, demikian pula hal lain, min fadailil a'mali, dari keistimewaan amal-amal tertentu. Qad irtakabaha jama'atun katsiratun, yang telah dibuat oleh sekelompok orang banyak, ikhtalafat agraduhum wa maqasiduhum firtikabiha, yang berbeda-beda tujuan dan maksud-maksud mereka dalam pembuatannya. Ya. Jadi Imam Al-Qurtubi ini memperingatkan tentang banyaknya hadis-hadis palsu ya. Hadis-hadis yang dibuat oleh sekelompok orang terkait dengan keistimewaan, fadilah surat-surat tertentu di dalam Al-Quran, juga keistimewaan, juga hadis-hadis palsu, hadis-hadis bohong ya, hadis-hadis buatan yang dibuat oleh sekelompok orang terkait dengan keistimewaan amal-amal tertentu. Ya. Maksud dan tujuan orang-orang ini membuat lalu menyebarkan hadis-hadis palsu ini bermacam-macam ya. Motifnya itu bermacam-macam. Motif pemalsuan hadis. Kita lanjutkan lagi uraian Al-Allamah Al-Qurtubi sebagaimana dipetik oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya ini. Faminhum qaumun minaz zanadiqah wada'u ahaditsa. Sebagian dari mereka adalah segolongan orang-orang zindiq, az-zanadiqah. Az-zanadiqah ini kata berbentuk jamak, bentuk mufradnya itu zindiq. Ya. Jadi sebagian hadis-hadis palsu itu dibuat oleh orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq ini adalah kelompok orang yang muncul pada sekitar
tahun 125 Hijrah. Ya. Mereka muncul di masa pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Faminhum qaumun minaz zanadiqah, di antara mereka yang meletakkan hadis, yang membuat hadis-hadis palsu itu adalah sekelompok orang dari kalangan, dari golongan orang-orang zindiq. Wadu'u ahadisa, di mana mereka telah membuat sejumlah hadis. Ya, maksudnya membuat sejumlah hadis-hadis palsu. Liwaqi'u bidzalika asyakka, agar mereka dengan hadis-hadis palsu itu dapat menumbuhkan, memunculkan asyakka, keraguan, fi qulubin nas, di dalam hati banyak orang. Wa minhum qaumun wada'ul haditsa lihawa. Sebagian dari orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu itu adalah sekelompok orang yang membuat hadis-hadis palsu lihawa, untuk maksud-maksud untuk syahwat-syahwat tertentu, ya. Yad'unan nasa ilaihi, lalu mereka mengajak manusia melakukan apa yang terkandung di dalam hadis palsu yang mereka buat itu. Hatta qala syaikhun min syuyukhil khawariji, sampai-sampai telah berkata seorang tokoh dari tokoh-tokoh kalangan khawarij, ba'da antaba, setelah tokoh ini bertaubat. Inna kunna, sesungguhnya kami itu, idza hawaina amron, jika kami berhasrat pada satu perkara, soyarna hadisan, maka kami menulis satu hadis. Jadi kalangan pertama yang tercatat sering membuat hadis-hadis palsu itu adalah pertama golongan orang-orang zindiq yang muncul di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian ada segolongan orang lain yang memang membuat hadis-hadis palsu untuk motif-motif mencari keuntungan tertentu, ya. Lalu mereka mengajak orang banyak untuk mengikuti kandungan pada hadis-hadis palsu yang mereka buat. Wa minhum jama'atun, dan di antara mereka juga ada sekelompok lagi orang, wada'ul hadisa hisbatan, ya, yang membuat hadis palsu dengan tujuan hisbatan. Hisbah itu semata-mata karena Allah. Mereka membuat hadis palsu tujuannya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh ini, ya, orang-orang ini. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, mereka membuat hadis palsu. Kama za'amu, sebagaimana mereka yakini. Yad'unan nasa ila fadailil a'mal, di mana mereka mengajak orang-orang untuk melakukan amal-amal tertentu yang istimewa, ya. Jadi kelompok terakhir ini membuat hadis palsu dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, di mana mereka melalui hadis palsu itu mengajak orang banyak untuk melakukan amal-amal tertentu yang menurut hadis palsu yang mereka buat itu, amal-amal tertentu itu adalah amal-amal istimewa, ya.
amal-amal yang nilainya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'ala Nuhun al-Marwazi, sebagaimana telah dilakukan oleh Nuh al-Marwazi, haitsu kana yad'u ahaditsa, hal mana ia telah sering membuat hadis-hadis palsu ya, fi fadli suwaril Quran suratan terkait dengan keistimewaan surat-surat di dalam Al-Quran, surat tertentu dan surat tertentu. Ya. Falamma su'ila an dzalika, ketika Nuh al-Marwazi ditanya tentang soal itu, soal tindakannya membuat hadis-hadis palsu itu, qol, ia menjawab, ini ra'aitun nasa, sesungguhnya aku melihat orang-orang itu qad a'radu 'anil Qur'an, telah melalaikan, menyepelekan Al-Qur'an. Washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah, lalu mereka orang-orang menyibukkan diri dalam urusan fikihnya Abi Hanifah, wa maghazi Ibni Ishaqin, dan maghazinya Ibni Ishaq. Fawadatu hadal haditha hisbatan, maka kubuatlah hadis palsu itu hisbatan, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata maksud dan tujuannya itu baik, mengingatkan manusia agar mereka tidak melalaikan Al-Quran. Ya. Jadi ada ya di masa lalu orang-orang yang membuat hadis palsu itu tujuannya seperti itu ya. Menurut keyakinan mereka ya tujuannya mengharapkan ridho Allah, Allah akan ridho. Di antara tokoh orang ini adalah Nuh al-Marwazi tadi. Nuh al-Marwazi melihat orang banyak di masanya itu dalam soal agama lebih disibukkan dengan ajaran-ajaran fikih yang disampaikan oleh Imam Abi Hanifah. Di masa itu fikih Imam Abi Hanifah banyak diajarkan di daerah di mana Nuh al-Marwazi tinggal. Beliau menyaksikan orang-orang banyak kaum muslimin ini dalam soal agama disibukkan sekali. Perhatian mereka hanya tertuju ke soal-soal fikih yang diajarkan oleh Imam Abi Hanifah. Juga kaum muslimin di lingkungan di mana Nuh al-Marwazi tinggal, di daerah di mana Nuh al-Marwazi tinggal, juga banyak disibukkan oleh soal-soal sejarah ya, yang ditulis oleh Ibni Ishaq. Ini Ibni Ishaq menyusun satu kitab sejarah ya, dan kitab sejarah beliau ini adalah kitab sejarah Nabi ya, yang menjadi kitab sejarah paling awal ditulis ya, oleh seorang ulama Islam. Kitab sejarah Ibni Ishaq ini dikenal dalam judul kitab sejarah Ibni Ishaq ini judulnya adalah Al-Maghazi. Nah, kaum muslimin di daerah di mana Nuh al-Marwazi tinggal lebih sibuk dalam soal agama itu pada urusan-urusan fikih Imam Abi Hanifah dan urusan-urusan sejarah yang ditulis oleh Ibni Ishaq di dalam kitab Al-Maghazi. Maka agar
kaum muslimin wal muslimat ingat kembali terhadap Al-Quran, maka Nuh Al-Marwazi membuat hadis-hadis palsu, di mana di dalam hadis-hadis palsu itu disebutkan keistimewaan tertentu, ya, keistimewaan yang dimiliki oleh surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Dan Nuh Al-Marwazi membuat hadis-hadis palsu itu tujuannya, sebagaimana yang dia yakini, itu mengharap ridho Allah, agar kaum muslimin wal muslimat ingat kembali terhadap Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat tidak menomorduakan Al-Quran dibandingkan dengan fikih, urusan-urusan fikih yang diajarkan oleh Imam Abi Hanifah, dan soal-soal sejarah yang diajarkan oleh Syekh Ibni Ishaq. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Al-Allamah Al-Qurtubi berkata, semoga Allah merahmati beliau, berkata, fahadari mimma wadu'ahu a'da'uddin wa zanadiqatul muslimin. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang dibuat-buat oleh musuh-musuh agama dan orang-orang zindik di kalangan kaum muslimin. Fi babi at-targhib wa tarhib wa ghairi dzalika. Di dalam bagian at-targhib wa tarhib, ya. Di dalam bagian yang khusus mengingatkan kaum muslimin terhadap perkara-perkara penting yang membahayakan. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran itu Al-Allamah Al-Qurtubi menulis satu bab khusus yang berisi peringatan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang zindik dari kalangan kaum muslimin dan musuh-musuh agama untuk merusak keyakinan umat Islam, untuk merusak ajaran-ajaran Islam. Wa azamuhum dororo, dan golongan yang tindakan merusaknya itu paling besar adalah aqwamun minal mansubina ila zuhdi, adalah orang-orang yang sangat gandrung terhadap ajaran juhud, ya. Wada'ul hadisa hisbatan fima za'amu, lalu mereka membuat hadis palsu dengan tujuan mengharapkan ridho Allah, ya, ridho Allah dalam keyakinan mereka. Ini ya, hadis-hadis palsu yang dibuat oleh mereka ini menurut Imam Al-Qurtubi ini paling berbahaya, ya. Karena mereka sehari-hari menunjukkan sikap dan perilaku zuhud terhadap dunia. Menunjukkan sikap dan perilaku di mana mereka tidak terikat, tidak peduli dengan perkara-perkara dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, keindahan-keindahan dunia. Lalu agar orang-orang ikut serta, ya, mencontoh sikap hidup mereka, lalu orang-orang ini membuat hadis-hadis palsu terkait dengan keistimewaan perilaku zuhud, ya. Fataqabbalan nasu maudu'atihim. Lalu setelah orang-orang ini membuat hadis-hadis palsu terkait dengan keistimewaan perilaku zuhud, membebaskan diri dari ikatan-ikatan material dunia, ya. Fataqabbalan nasu maudu'atihim. Lalu orang-orang menerima, mengikuti hadis-hadis palsu yang mereka buat. Thiqatan minhum
bihim, karena orang banyak percaya kepada mereka nih, kalangan yang perilakunya menunjukkan sikap zuhud itu. Jadi hadis-hadis palsu yang mereka buat diterima oleh orang banyak karena orang banyak percaya kepada mereka mengingat perilaku zuhud mereka sehari-hari. Warukunan ilaihim, ya, bahkan orang banyak cenderung kepada mereka, suka ya dengan perilaku zuhud mereka. Fadallu wa adallu, maka orang-orang ini pun lalu menyesatkan orang banyak, ya, dan orang banyak pun kemudian menjadi tersesat. Ya. Nah, orang-orang inilah ya, orang-orang zuhud yang membuat merekayasa hadis-hadis palsu, lalu orang banyak percaya dengan hadis-hadis palsu yang mereka buat karena para pembuat hadis palsu ini di hadapan orang banyak adalah sosok-sosok terpercaya, perilakunya zuhud. Ya. Kemudian orang banyak mengikuti hadis-hadis palsu yang mereka buat, sehingga orang-orang ini, para pembuat hadis palsu yang perilakunya zuhud itu melakukan tindakan penyesatan kepada orang banyak, lalu orang banyak pun karena mengikuti mereka, percaya kepada mereka, juga menjadi tersesat. Nah, ini bahaya paling besar ya, yang diperingatkan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, dibandingkan bahaya yang ditimbulkan oleh musuh-musuh agama, ya, orang-orang yang memang secara nyata menunjukkan permusuhan terhadap kaum muslimin, dan lebih berbahaya dari perbuatan pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang zindiq. Ya. Yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang perilakunya sudah zuhud, tidak terikat dengan dunia, lalu mereka membuat hadis palsu, dan tujuan mereka itu menurut keyakinan mereka adalah mengharapkan ridha Allah. Nah, ini yang paling bahaya nih. Karena kaum muslimin akan mudah sekali percaya lalu berpegang kepada hadis-hadis palsu yang mereka buat, sehingga orang-orang zuhud ini menyesatkan kaum muslimin, dan kaum muslimin pun karena percaya kepada mereka juga menjadi tersesat ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian ya kajian kita di sesi taklim kitab Ruwaiyil Bayan yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.